Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari akun Twitternya Zero Point. Sebuah kisah yang berjudul Rumah Sisik. Dan untuk kali ini kita masuk untuk bagian akhir dari kisah ini. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pria tua tersebut menangis terseduh-seduh. Dia mengelus lembut foto itu dan mendekapnya ke dada. Mengapa? Pertanyaan itu menguap di kepala. Mungkinkah mereka meninggal karena ditubalkan? Ragam kemungkinan menari-nari di kepalaku. Namun melihat semua itu, darahku berdesir seketika. Sentakan keras mengejutkanku kala menikmati pilu. Pria itu bangkit berdiri lalu melangkah tergesa-gesa membanting pintu kamar. Aku masih mengekorinya di belakang. Dia menaiki anak tangga menuju lantai atas, menyusuri ruang menuju ke satu kamar. Tangannya bergetar memasukkan anak kunci. Pintu terbuka, namun ada yang lain dari raut wajahnya. Dia nampak terkesiap, lalu melangkah pelan dengan penuh kehati-hatian, seraya waspada akan musuh yang mengintai dan bisa menyerang suatu waktu. Bola mataku ikut menyusuri ke sekitar. Pandanganku terhenti pada kasur dengan alas berantakan, yang mana ada bekas ikatan tali tambang di keempat sudut dipanya. Siapa yang dipasung di sana? Aku menyalak menatap pria tua di hadapanku. Tidak ubahnya pelaku kejahatan. Tidak heran dia mati menjadi kepala buntung, pikirku pendek kala itu. Kedua mata pria tersebut menelisik was-was, melangkah perlahan, memutar-mutar badan seraya waspada. Ekor mataku menangkap sesuatu dari dinding di belakang. Begitu ku tengok, betapa terkejutnya aku melihat anak perempuan menempel merayap di dinding atas. Wajahnya pucat pasi, bola matanya berbalik menyisakan putih dan urat-urat mata yang menonjol. Dari mulutnya menetes air liur kental mirip lendir. Anak itu kerasukan makhluk yang memiliki daya energi amat kuat, hingga mampu mengendalikan raga manusia sebegitu dalamnya. Kepala bapak tua menegap, tubuhnya kaku. Dia seperti menyadari keberadaan anak perempuan yang merayap di dinding. Sudah waktunya aku menjemputnya. Makhluk itu bersuara lirih dari tubuh anak perempuan yang merayap di dinding. Pria tua itu berbalik badan, raut wajahnya melukiskan garis-garis cemas. Dia merapal mantra tanpa suara. Mulutnya berkomat kamik, namun kedua matanya menatap tajam anak perempuan yang kuduga sebagai anak kandungnya sendiri. Suara tertawa memekik dan seringnya lebar dari anak perempuan itu mewujudkan kengerian dalam kamar yang mencekam. Secepat kilat, anak itu melompat dari dinding menerkam tubuh si pria tua yang terhempas ke belakang. Dia merapal mantra, namun kemudian angin berembus kencang entah dari mana mengitari ruangan, disusul oleh pasir-pasir berterbangan yang semakin lama memenuhi lantai. Kulihat pasir-pasir semakin menumpuk tebal menutup lantai, yang mana hamparannya kian lama terus meninggi mengubur tubuh si pria tua yang masih tidak henti merapal mantra. Ada energi yang saling bertabrakan di sana. Dia sekuat tenaga melawan, meskipun malaikat maut tidak lama lagi sepertinya akan tiba menjemput. Dari tempatku berdiri, aku terkesiap menyaksikan pusara angin yang membawa pasir yang kini tingginya sudah mengubur betis. Tidak terlihat lagi batang hidung pria itu setelah habis terkubur pasir. Namun aku dikejutkan dengan satu tangannya yang tiba-tiba keluar menembus tumpukan pasir, mencapai benda runcing mirip tusuk kondik, yang menusuk tepat di jantung anak perempuan itu hingga mengucurkan darah.
Tak lama tubuh anak perempuan tersebut melemah. Pusaran angin berhenti bersama tubuh sang anak yang terhempas ke pasir. Dari dalam gundukan pasir, pria tersebut bangkit dengan nafas tersegal, lalu dadanya mengembang penuh menghirup oksigen sedalam-dalamnya. Detik berikutnya, kedua matanya memandang nanar anak perempuan di hadapannya yang tidak lagi memiliki denyut nadi ataupun detak jantung. Dia menangis sejadi-jadinya, lalu mengangkat mayit anak perempuan itu. "Maafkan Bapak," ucapnya terisak. Hatiku sempat terenyuh menyaksikan peristiwa pilu yang berlangsung di depan mataku sendiri sebelum akhirnya, "Dia belum mati." Sosok kakek berkepala buntung itu muncul di belakangku, menyentak tepat di samping telinga, membuat jantungku terasa merinding seketika. Apalagi ini, penghabisan. "Dia belum mati." Seperti menyaksikan kereta yang melaju kencang di hadapan, suara sentakan kakek kepala buntung itu membuat sekelilingku seketika bergerak cepat, hingga mengabur membentuk pusara yang putarannya menelanku. Dengung berdecit keras di telinga. Kaki-kakiku yang semula menapak di atas hamparan pasir terangkat, lalu kemudian berpindah ke dataran tanah dan rumput basah. Aku memperhatikan sekeliling. Rupanya kedua kakiku berpijak di halaman belakang yang luas dengan pendopo-pendopo kayu berarsitektur klasik tersebar berjarak mengukuhkan betapa megahnya bangunan tersebut pada kala itu. Bola mataku menelisik was-was. Pasti ada sesuatu lagi yang terjadi di tempat ini. Aku memicingkan mata kala menatap ada seseorang yang tengah memacul di salah satu sudut taman. Perlahan aku melangkah mendekat. Ada dua gundukan tanah dan satu lagi yang masih sibuk ditimbun. Seseorang itu tidak lain ialah sosok pria tua yang sama dengan yang menusuk anak perempuan tadi. Rahangnya mengeras, sekujur tubuhnya banjir keringat. Kemeja krem yang dia kenakan sudah lepek dan penuh noda tanah. Urat-urat tangannya menyembul keluar. Sesekali dia mengerang keras seraya melawan rasa lelahnya sendiri. Ingatan menarikku pada residu jumlah korban meninggal. Pertama, ibu yang jatuh dari balkon lantai 2. Kedua, laki-laki yang membenturkan kepalanya sendiri hingga pecah. Ketiga, anak perempuan yang mati ditusuk oleh pria tua itu. Jemariku menghitung jumlah undukan tanah yang ternyata sesuai dengan jumlah orang yang meninggal. Aku terkesiap seketika. Lutut-lututku melemas. Mungkinkah dia membunuh ketiga orang itu? Dia membunuh keluarganya sendiri. Usai menutup rapat satu lianglah terakhir, dia tampak berteriak meluapkan emosi dan penyesalan yang tertahan. Wajahnya banjir oleh air mata dan ingus yang ikut mencair bersama isakan yang amat dalam. Pria tua itu terduduk meringkuk di atas tanah memeluk kaki-kakinya sendiri. Tubuhnya gemetar hebat, tidak kuasa menahan letupan rasa yang membekap hingga sesak. Pria tua itu memukul-mukul kepalanya, seraya menghukum diri sendiri. "Aku mengubur mereka semua di sana." Suara milik makhluk kakek berkepala buntung itu mengaung di telinga, tapi aku tidak dapat menemukan di mana sosoknya menapak. Hanya suara berat bernada datar yang menggema menyatakan satu informasi tentang bangunan tersebut yang mana bisa disimpulkan. Melalui daya magis, seorang pria membantai dan mengubur keluarganya sendiri di rumah itu. Dalam satu kejapan mata, aku sudah kembali berpindah tempat. Saat ini aku berada di sebuah ruangan kamar yang mana tampak pria tua tersebut berbaring di atas ranjang dengan mata terpejam. Sudah pasti aku berada di ruang waktu yang berbeda dengan kejadian penguburan tadi. Ruang kamar itu berukuran luas, memiliki satu pintu lain yang aku duga merupakan kamar mandi. Di atas dipan ranjang berukuran besar, ada lukisan yang tidak kalah lebar menempel di dinding. Lukisan itu menggambarkan perempuan berselendang hijau berlatar di samudra lepas. Kutebak itu merupakan lukisan sosok yang dikenal masyarakat luas sebagai Ratu Pantai Selatan. Warna cat kamar dominan putih yang sudah kusam. Ada debu bersarang di langit-langit ruang, tanda kebersihan yang tidak dirawat. Di atas meja rias dengan cermin besar berserakan barang-barang runcing yang terbuat dari kuningan. Juga ada satu buku besar bersampul serat kayu yang bertuliskan huruf-huruf dari Hana Caraka.
Tidak lama pria itu beringsut dari tidur. Peluh sebesar biji kacang hijau menetes di keningnya. Aku memperhatikan sekitar, merasa seperti ada daya yang menyusup ke dalam. Beringsut, pria tua itu semakin tidak karuan ke kiri kanan dengan nafas yang memburu. Dia pasti sedang mimpi buruk. Sebagai sukma yang berada di residu waktu, aku tidak bisa melakukan apapun selain menyaksikan, karena sejatinya aku bukanlah bagian dari peristiwa tersebut. Residu energi ini hanya membawaku melihat kejadian di masa lalu sebagai proses komunikasi dari makhluk kakek kepala buntung. Aku ditarik ke garis ingatan kelamnya. Tidak lama dia tersentak bangun dari tidur dengan nafas memburu. Udara ruang kamar itu mendadak memiliki warna seperti alam dalam bias pantulan senja. Warna oranye. Sepengetahuanku, artinya frekuensi kami berada di dimensi alam lain. Pria tua terkesiap. Dia seperti menyadari perubahan yang terjadi. Raut panik seketika terlukis di antara kerutan halus di wajahnya. Buru-buru dia beranjak dari kasur lalu mengambil sebuah buku tadi yang ada di atas meja rias. Dia meraih salah satu benda runcing kuningan secara acak, lalu menyayat telapak tangannya sendiri hingga mengucurkan darah. Kemudian darah itu dia teteskan ke salah satu lembar buku tersebut. Mulutnya berkomat-kamit seraya merapal mantra yang tidak bisa aku dengar. Mendadak, bangunan ini bergetar hebat seperti dilanda gempa bumi. Bingkai-bingkai yang menempel di dinding berjatuhan, pecah belah ke lantai. Lemari besar ikut roboh ke lantai dan nyaris menimpa kepala pria tua tersebut. Dia semakin panik, tapi mulutnya tidak henti bergerak-gerak terus merapal mantra. "Kamu tidak berhak memerintah saya. Saya bukan budakmu. Kamu setan yang menipu dan membunuh." Dari kalimat yang diteriakinya, aku menduga dia terlibat sebuah perjanjian gaib yang mengikat. Tapi pria tua itu juga bukan orang sembarangan. Dari kegiatan ritual dan pernak-pernik benda klinik yang kulihat di rumah ini, menunjukkan bahwa dia merupakan seorang praktisi supranatural. Lantas apa yang menyebabkan kekacauan ini? Aku menduga 3 hal: pesugihan, ilmu hitam, atau keduanya. Namun yang pasti situasi saat ini menempatkan dirinya di ambang peperangan gaib. Kedua mata pria tua itu seketika terbelalak lebar. Aku mengikuti arah pandangannya. Betapa terkejutnya aku melihat ketiga orang yang meninggal dan terkubur di halaman belakang muncul secara bersamaan dengan tatapan menyala, menyiratkan amarah dan dendam. Sosok makhluk ibu berdiri menatapnya tajam, sedangkan sosok makhluk laki-laki terus membenturkan kepalanya ke dinding seraya mengulang adegan bunuh dirinya. Darah memuncrat ke berbagai sisi, membuatku ngilu setengah mati sampai mual. Sedangkan satu anak perempuan menusuk-nusuk dadanya sendiri berulang kali dengan benda mirip tusuk konde. Pria tua itu meraung-raung menangis sesak menyaksikan semua getir yang terulang di hadapannya. Berikutnya, entah dari mana angin kencang berhembus di ruangan tertutup, meluluh lantahkan seisi ruangan kamar itu. Pria tua tersebut juga ikut terpental, membentur dinding kemudian terpulai di lantai. Terseok-seok dia meraih buku bersampul serat kayu yang tergeletak. Mengumpulkan sisa-sisa tenaga, dia bangkit berdiri, lalu menyayat telapak tangannya lagi dengan kuningan runcing yang kemudian digunakan sebagai tinta untuk menulis sesuatu di atas lembar itu. Dia menulis dengan tinta darahnya sendiri. Ketiga sosok itu entah mengapa tiba-tiba berdiri di depannya, seperti hendak menghalau. Namun dia tetap berupaya tidak bergeming dan melanjutkan tulisan darah di lembar buku tersebut. Kilau cahaya amat kuat menyeruak membutakan pandangan mata seketika dan memiliki daya seperti bom hingga membuatku terpental jauh mendarat telungkup di atas lantai keramik. Pandanganku mengabur, telingaku berdengung kuat. Beberapa saat tubuhku mematung dalam gerak pandang yang melambat, hingga aku sadar bahwa aku sudah berada di beda ruangan lagi. Sial, perjalanan ini sangat melelahkan. Aku ingin pulang. Di hadapanku pria tua itu tengah terduduk lemas bersandar pada pintu kamar yang sudah ditempeli tulisan-tulisan raja. Aku menduga raja itu seperti benteng atau pengunci. Mungkinkah dia baru saja mengurung semua makhluk-makhluk tadi di dalam sana? Entah, saat ini dia duduk terkulai tidak berdaya. Pandangannya kosong, namun yang terjadi berikutnya begitu cepat. Pria tua itu seketika seperti tersengat sesuatu, tubuhnya menegang.
Dia lalu mencekik leher sendiri seperti menahan sesuatu. Namun seperti pipa tua yang bocor, tenggorokan pria tua memuncratkan darah yang mengucur membatu lubang-lubang di lehernya. Namun tidak ada energi magis yang menyerangnya. Tubuh pria itu seperti wadah karet yang tidak mampu menampung air mendidih hingga bocor. Mungkinkah dia seperti itu karena tidak kuasa menahan ilmu hitamnya sendiri? Di ambang sakaratul maut, satu tangannya meraba-raba mencoba meraih sebilah pisau golok yang ada di dekatnya. Setelah itu, secepat kilat, dia menebas kepalanya sendiri hingga putus dan menggelinding. Dia bunuh diri. Usai menceritakan semua yang ku tahu dan ku alami, tidak satupun dari wajah kusut pria-pria di hadapanku ini yang menanggapi. Aku seperti guru TK yang sedang mendongeng ke anak-anak kecil yang belum tentu mengerti. Mereka sibuk mencerna isi kepala masing-masing yang tidak dibiarkan bersuara. Kenapa? Gak percaya? Cetusku menyedot minuman di gelas yang ternyata sudah habis. Oh, enggak percaya. Percaya kok, cuma... Arga tergagap. Cuma ya gila, ngeri banget. Dia sampai ngebunuh keluarganya sendiri, terus berakhir bunuh diri. Lanjut Arga. Dia begitu, pasti ada alasan. Dan menurutku, dia nggak bunuh diri. Bisa jadi benar kata-kata Hana. Dia kalah sama ilmu hitamnya sendiri. Tapi variabel kemungkinan lain masih banyak. Ujar Jero yang isi kepalanya tengah sibuk menerka-nerka. Jadi maksudmu kakek kepala buntung itu si pemilik rumah? Tanya Arif. Persisnya nggak tahu. Entah sudah dijual atau pindah kuasa, atau masih dia pemiliknya. Entah. Tapi yang pasti dialah akar muasal makhluk-makhluk itu bisa bersemayam di bangunan itu sampai jadi beringas kayak sekarang. Oh ya, sebelum kalian bertanya-tanya mengapa bagian ini masih diceritakan dari sudut pandangku, singkatnya, akulah yang menyaksikan kejadian setelahnya yang nyaris secara utuh, setidaknya lebih banyak dibanding orang-orang lain yang hilang kesadaran. Seiring berjalannya cerita, kamu akan tahu. Biar aku ceritakan pelan-pelan namun padat agar tidak terlalu panjang. Terus kenapa mereka nyerang kita? Kan kita nggak ada keterlibatan apa-apa, tanya Arga. Semua pasang mata di satu meja menatap ke arahku, seolah mereka juga mempertanyakan hal serupa. Kakek kepala buntung itu sebelum mati, dia seperti membuat pagar gaib yang mengurung makhluk-makhluk astral itu di suatu ruangan. Aku melihat banyak raja benteng gaib yang ditempel di pintu ruangan. Dugaanku, dia mengurung astral-astral itu di sana, semacam penjara gaib. Ruangan yang mana? Potong Oga. Aku sudah cocokkan apa yang aku lihat di residu dan situasi yang sekarang. Tahu, ruangan yang waktu bersih-bersih kita buka paksa terus dijadiin ruang gudang. Kecuali Jero, mata mereka semua kompak membesar, seraya menyadari hal yang sama. Ya, itu, tegasku. Anjrit, pantesan banyak benda aneh di ruangan itu teh. Terus aku ingat almarhum Rama sampai mainin yang benda kuningan bulat itu jadi bola sama berudak. Sampai belah itu kuningan. Oga mengerjap mata terkesiap. Untung aku gak ikutan. Kita mendobrak ruangan sakral yang sebenarnya itu adalah penjara gaib. Kita yang merusak pagar gaib si kakek itu. Sampai akhirnya mereka bebas karena penjaranya kalian buka. Artinya kalian sudah membebaskan makhluk-makhluk yang terkurung dan kelaparan karena sebelumnya terbiasa diberi tumbal. Mereka yang sudah enggak bertuan menjadi liar, kayak binatang buas lepas dari kandang. Jero memotong ucapanku, namun penjelasannya tepat. Pantesan. Pas lagi residu di rumah itu, kakek itu selalu nyuruh gua pergi. Dan ketika gua nyaris buntu, dia yang datang. Lanjut Jero. Itulah kenapa aku bisa tahu kalian ada di rumah itu. Kakek itu yang narik aku ke residu tempat kamu datang. Kalau aku telat sedikit bawa kalian keluar, bisa jadi sekarang kalian udah gak bisa minum kopi enak kayak gini. Anjing, kok aku merinding? Oga mengusap-ngusap bulu tangannya yang berdiri. Kalau kita gak bisa ngebalikin astral-astral itu ke habitatnya, minimal kita harus bisa mengurung mereka lagi, seperti yang dilakukan kakek itu. Menurutku, itu cuma satu-satunya cara untuk nyembuhin teman kalian, Elisa. Dengan mengurung mereka, maka makhluk yang menempeli Elisa juga akan ikut tertarik
karena mereka satu entitas jin yang saling terhubung. Jelas Jero. Setuju, cuma itu satu-satunya cara. Gak mungkin lawan mereka satu-satu. Selain jumlahnya banyak, energi mereka juga kuat. Tahu sendiri, makhluk yang udah pernah bersekutu sama manusia itu pasti energinya lebih besar. Mereka bisa menjangkau dimensi kita. Paling enggak, kita harus lakukan hal yang bisa mengurung mereka dalam satu tarikan prinsip magnet energi. Situasi mendadak hening. Selain Jero, ku yakin tidak ada satupun dari Arif, Arga, Oga yang mengerti ucapanku. Tapi gimana caranya? Itu harus ada ritual khusus, kamu tahu? Tanya Jero. Alisnya terangkat menunjuk ke arahku. Lebih tepatnya, aku sudah mencari tahu. Tidak lama setelah tertarik residu masa lalu dari sosok kakek kepala buntung, aku seperti menemukan satu titik terang dari misteri ini. Aku harus menyatukan kepingan demi kepingan yang perlahan tersusun untuk menyembuhkan Elisa dan membebaskan kami semua dari lingkaran setan yang tanpa sadar telah mengikat. Aku sengaja menjauh dari mereka belakangan ini untuk mengusut tuntas dan menemukan jalan keluar seorang diri. Karena menurutku tidak ada gunanya orang lain tahu. Jangankan percaya, apalagi membantu. Jika mengetahui semua yang aku lakukan, mereka mungkin hanya sebatas menertawakan dan menganggapku orang gila yang halu sebagaimana biasanya. Berkali-kali aku diam menyusup ke bangunan tersebut, kala malam mencoba mencari petunjuk-petunjuk lain, terutama perihal bagaimana cara mengurung mereka lagi. Singkat cerita, di situasi emosional yang kalut karena frustasi dan khawatir akan keselamatan Elisa, sosok kakek kepala buntung itu menarikku lagi ke dalam ruang hitam tanpa ujung. Kami tidak saling bicara, tapi aku merasakan kesedihan mendalam yang amat pedih. Tanpa alasan, aku merasakan emosi yang sosok kakek itu rasakan. Penyesalan, sakit hati, amarah, sampai dendam. Semua perasaan itu menyatu padu membentuk sensasi rasa campur aduk yang tidak kukenali, namun terasa sesak di dada sampai aku seketika menangis terisak. Di hadapanku dia hanya berdiri tegak dengan wujud manusianya selayaknya sebelum ia meninggal. Tatapannya sendu. Dia mencurahkan segalanya lewat bahasa rasa yang tidak kupahami. Ada semacam ikatan pilu yang membuatku merasa iba. Bagaimana caranya aku mengembalikan semua? Tanyaku spontan. Sekitarku berubah bising. Pusara angin tiba-tiba berembus mengelilingi. Kemudian bak membentuk layar-layar informasi yang entah mengapa seketika aku pahami, meski dalam keadaan limbung karena menahan gesekan energi yang amat kuat. Tidak hanya informasi yang kudapat, melainkan juga gambaran mengenai kemungkinan terburuk yang akan terjadi pada Elisa jika situasi ini tidak segera diatasi. Elisa bisa menyusul Rama menjadi korban selanjutnya. Aku terkesiap, lututku melemah, kehabisan daya untuk berdiri. Darinya aku mengetahui cara mengurung makhluk-makhluk astral itu kembali ialah dengan melakukan ritual penarikan yang mana membutuhkan nama-nama dari para jin tersebut. Dan nama-nama itu tertulis dalam buku tersampul, serat kayu miliknya yang sebelumnya dia letakkan di dalam ruangan tersebut. Aku merutuki diri sendiri. Bagaimana bisa aku menemukan buku tersebut di saat kami telah mengacak-acak isi ruang dan menggunakannya sebagai gudang penyimpanan barang-barang rongsok? Sialnya, hanya itu satu-satunya cara yang dapat dilakukan. Buku bersambul serat kayu itu harus ditemukan. Waktu gua residu ada hamparan pasir. Hana juga ngelihat hamparan pasir ketika kakek itu menusuk putri terakhirnya. Besar kemungkinan dia memakai ilmu atau pesugihan dengan jin laut yang mana biasanya jin laut berwujud ular atau ikan. Itulah kenapa ada sisik menusuk sebagai awal tanda celaka, ujar Jero. Bisa jadi. Kalau begitu, kita nggak punya banyak waktu sebelum semuanya semakin nggak terkendali. Kita harus bergerak cepat. Raut Jero berubah cemas. Cepat dan tepat, itu yang harus dilakukan. Kita semua harus berhati-hati. Memang ini satu-satunya jalan, tapi aku nggak mau ada korban lagi. Walaupun aku nggak bisa apa-apa, maksudnya seperti Hana dan Jero, tapi aku harap aku bisa membantu. Aku ikut. Matilah, aku belum kawin. Oga berutasi meremas rambutnya sendiri.
Rabu Wekasan dipilih menjadi waktu kami kembali ke bangunan tua tersebut guna mencari buku bersampul serat kayu milik kakek kepala buntung dan melakukan ritual. Mengapa Rabu Wekasan? Mungkin nanti Jero sendiri yang akan menjelaskan ini pada kamu di lain kesempatan. Perihal penanggalan Jawa, sejak dulu memang memiliki perhitungan yang saling terkait dengan supranatural. Kala bulan separuh purnama telah terbit sempurna di tampuk Cakrawala, saat itu pula waktu yang tepat untuk kami memulai pencarian karena sinar bulan memberikan suntikan tambahan energi dari alam untuk menguatkan kebatinan. Kami telah berkumpul sejak sore, namun baru saat waktu menunjukkan pukul 8 malam kami memasuki bangunan tersebut. Meski terbilang sudah sering datang, namun tiap kali menginjakan kaki ke bangunan ini, aku tetap saja merasa gentar. Aku merasa diperhatikan dari berbagai arah penjuru, padahal di sekeliling bangunan hanya ada hamparan sawah yang menyorok langsung ke kebun dengan pohon-pohon rindang. Kulihat raut Jero juga menjadi gusar. Gila, ramai banget, catus Jero. Kami sepenuhnya menyadari bahwa yang akan dilalui malam ini tidaklah mudah. Berbekal tekad dan keyakinan, kami sepakat untuk mengedepankan berani, bersama-sama menuntaskan apa yang sudah kami mulai. Hal-hal yang terjadi selanjutnya sangat sensitif. Aku tidak berani menceritakannya secara gamblang, mengingat bangunan ini masih akan aktif digunakan. Khawatir akan menimbulkan dampak negatif atau bahkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu dan lingkungan tempat bangunan ini berada. Maka aku akan merangkum bagian-bagian inti saja. Semenjak kejadian meninggalnya Rama, bangunan ini dibiarkan kosong. Perubahan suhu dingin ke panas begitu drastis terasa saat memasuki ruang tengah, disusul oleh debu halus yang menyusup ke hidung. Malam ini rasanya berbeda. Aku merasa seperti berada di tempat lain. Ruangan terasa padat, sesak, pengap. Padahal hanya kami berlima yang nampak. Namun jejak lalu lalang energi astral membekas di mana-mana. Kami menyusuri ruang dengan perasaan was-was. Di mana ruangan itu? Tanya Jero. Aku mengangkat dagu menunjuk satu ruangan yang terletak di garis lurus di hadapanku. Baru akan melangkah mendekat, kami diganggu oleh suara perempuan merintih dari arah halaman belakang. Aduh mampus, itu awewek kenapa nangis terus galak? Celetuk Oga ketakutan. Suara tangisan perempuan itu semakin jelas. Rintihannya menarik rasa simpati untuk menghampiri. Jangan kepancing, fokus sama tujuan utama kita, ujarku. Kami tidak boleh membiarkan diri diberdaya oleh manipulasi setan. Arif berdiri di tempat tidak bergeming. Dia menatap ke satu ruangan yang difungsikan sementara sebagai ruang sholat. Pandangannya kosong menatap ke ruang itu. Dia seperti tersirap sesuatu. Seketika aku teringat dengan cerita Alif, melihat perempuan mengenakan mukena berwajah kosong yang mengganggunya kala sholat. Sontak aku menepuk keras punggungnya. Arif, kamu kenapa? Tanya Oga. Arif masih mematung, tidak bergeming. Jero sigap mendekat. Dia meraih jemari Arif lalu menekan keras ibu jarinya. Au! Arif merespon refleks. Aku menghela nafas lega. Jangan bengong, Rif. Hana, aku ngelihat perempuan bermuka itu lagi. Dia sholat tapi menghadapnya ke kita, bukan ke kiblat. Sambil senyum lebar, kepalanya menggeleng-geleng, kayak lagi ngeledek anak kecil. Bisik Arif yang melangkah dari baris belakang bersamaku. Makanya jangan bengong, jaga fokus kamu. Aku merasa situasi sudah mulai tidak beres. Derap langkah anak kecil terdengar berlari-lari dari lantai atas. Suara perempuan merintih itu perlahan samar, namun masih tertangkap di telinga. Oga berjalan gemetar menempel pada punggung Arga. Di baris terdepan, kulihat raut Jero mulai melukiskan keraguan-raguan. Dengar, apapun yang kalian lihat atau yang kalian dengar, anggap itu semua cuma ilusi buat nakut-nakutin kita. Setan itu masuk lewat titik lemah manusia. Salah satunya psikis. Jadi jangan biarkan rasa takut menguasai kalian. Karena itu bakal jadi titik lemah buat mereka terus mengusik kita. Jangan kasih celah buat mereka memperdaya kita. Jelas Jero. Peringatan yang cukup jelas. Namun situasi yang mencekam membuat mulut terasa sulit mengucap. Hanya anggukan kepala yang menjadi isyarat bahwa kami memahami ucapan Jero. Ini ruangannya? Tanya Jero begitu tiba di depan pintu. Dikunci.
Arga menyalip memeriksa. Ruangan ini gak pernah dikunci, bahkan gak ada kuncinya. Waktu itu cuma digembok, tapi kan udah kita jebol, terang Arga. Sejujurnya itu memang aneh, tapi entah mengapa aku tidak berpikir hal tersebut merupakan perbuatan astral. Aku lebih curiga bila ada manusia yang melakukan itu. Entah apa tujuannya, tapi besar kemungkinan dia orang yang juga mengetahui semua kejadian ini, seperti kami. Kalau ini benar ruangannya, mau gak mau, kita harus buka paksa. Yakin, Jer? Arga tampak ragu. Aduh, Arif mengerang bingung. Sulit sekali berpikir jernih kala suara-suara aneh mengganggu dari berbagai arah penjuru. Guys, aku mau ngompol nih, antarkan aku ke belakang. Keringat mengucur di kening Olga. Entah karena dia takut atau menahan buang air kecil dari tadi. Ya udah, ayo bareng aku, timpal Arif. Mereka ke kamar mandi yang terletak di ujung lorong. Namun sebentar berselang, Arif kembali lagi karena mengaku merinding menunggu Olga sendirian di lorong. Dan tidak lama kemudian suara benda membentur dinding terdengar keras, mengagetkan kami, disusul oleh teriakan Olga yang lari tergesa-gesa. Kenapa gak? Tanya Ciro. Kenapa kamu ah? Olga tergagap, badannya gemetar hebat bertumbuh pada Arga. Minum dulu. Aku memberikan botol minumanku pada Olga. Terbata, Olga menceritakan bahwa ketika dia keluar dari kamar mandi, dia melihat sosok Arif berdiri menghadap dinding. Akan tetapi ketika didekati, Arif malah membenturkan kepalanya ke tembok hingga berdarah. Aku hafal, itu pasti jelmaan setan. Untung aku cabut duluan, timbal Arif. Kampret lu, Olga mengutuk. Jangan ngomong sembarangan, tegas Arga. Mendengar cerita Olga, aku teringat dengan kejadian anak laki-laki si kakek kepala buntung yang meninggal dengan cara serupa, membenturkan kepalanya ke dinding hingga pecah. Rek. Tiba-tiba pintu utama terbuka lebar. Sontak seluruh pasang mata menoleh dan kami semua terbelalak lebar ketika melihat sosok yang kami kenal berdiri di ambang pintu. Elsa. Kami terkesiap sekaligus waspada. Elisa yang terakhir kali kami temui terbaring lemah di ranjang di bawah pengaruh jin yang merasuk di tubuhnya, kini berdiri di depan kami seperti sedia kala, seolah dia telah sepenuhnya sembuh. Itu beneran Elisa, bisik Olga. Elisa tersenyum menyapa kemudian mendekat. Aku yakin tidak satupun dari kami mempercayai apa yang tampak. Itulah sebabnya kami lebih berhati-hati. Bukan karena tidak senang Elisa sembuh, tapi rasanya hal itu tidak biasa. Aku melihat pandangan Ciro menelisik. Radarnya seraya memeriksa. Aku mendekat ke Ciro. Menurut kamu gimana? Aneh. Tapi gua nggak ngelihat apapun. Loh? Sama. Aku juga nggak ngelihat apa-apa di Elisa. Dia beneran manusiaan. Jelas Ciro. Iya tahu. Tetap waspadahan. Aku beranjak mendekat ke Elisa, menyapa dan mengajaknya bicara sampai ke hal-hal personal. Elisa menanggapi obrolanku dengan santai seperti biasanya. Tidak ada yang aneh. Bahkan beberapa pertanyaan spesifik yang aku ajukan bisa dijawabnya dengan tepat. Semua itu meluruhkan indikasi kecurigaanku. Namun meski begitu, naluriku tetap merasa ada yang janggal. Terlebih dia seketika menanyakan perihal buku milik sosok kakek tersebut. Dia seolah juga mengetahui tujuan kami ke sini untuk mencari buku itu. Dari mana dia tahu? Mungkinkah dia juga tertarik residu seperti aku? Hanya orang-orang memiliki bakat khusus dan kuat fisik batin yang bisa menangkap atau mengingat residu dalam macam itu. Bisik Ciro seraya menjawab isi kepalaku. Dia pernah kerasukan, jadi bisa saja kita nggak bisa mengulur kekuatan batin atau spiritual orang lain. Tepisku yang sebenarnya mencoba meyakinkan diri sendiri kalau kekhawatiranku juga salah. Tidak bisa aku ceritakan kejadian selanjutnya secara rinci karena sebagaimana yang telah kusampaikan terlalu sensitif. Singkatnya kami mendobrak paksa pintu tersebut, kemudian menerobos masuk. Ruang yang kami masuki dipenuhi barang-barang rongsok yang sudah terlapisi debu tebal, serta sisa-sisa barang klinik yang masih tercacar berantakan.
Tampak gelagat aneh dari Elisa kerap kali bersinggungan dengan benda-benda itu. Dia beberapa kali terlihat seperti tersengat sesuatu. Kuperhatikan Jero juga diam-diam mengamati setiap gerak-gerik Elisa. Kami telah menghabiskan waktu hampir 1 jam menggeledah berulang seisi ruang untuk mencari buku bersampul serat kayu. Namun tetap saja tidak kunjung ketemu. Sesaat kemudian kami dikejutkan dengan Elisa yang duduk di atas lemari jati sambil menggenggam buku yang kami cari. Dia tertawa memekik dari atas lemari. Sial. Dia benar-benar iblis yang masih merasuk di tubuh Elisa. Kami termanipulatif. Jin itu amat kuat hingga mampu mengelabui penglihatanku dan Jero. Kami berada di situasi terpojok, namun bagaimanapun kami harus merebut buku itu. Elisa meraih korek dari saku celananya. Dia hendak membakar buku tersebut. Namun berkat kesigapan Jero, dia mematik emosi dari makhluk itu hingga teralih padanya. Kami chaos. Situasi tidak terkendali. Benda-benda berterbangan menghantam tubuh masing-masing dari kami hingga luka-luka. Bahkan Arga terpental ketika hendak menyelamatkanku dari cekikan Elisa. Tidak pernah terbayangkan olehku situasi dalam film-film horor yang selama ini kutonton dan tertawakan ternyata terjadi juga padaku di dunia nyata. Jero mengambil langkah ekstrim yang sejatinya membahayakan keselamatan kami semua. Namun ku tahu itu secara impulsif. Untuk membuat perhatian makhluk tersebut teralih dari membakar buku yang menjadi satu-satunya solusi kami. Meski tersaruk-saruk di ambang hidup dan mati, pertarungan dengan makhluk dalam tubuh manusia itu tidak ubahnya seperti melawan preman brutal yang tidak memiliki hati nurani. Jero menggiring Elisa ke ruangan terbuka di halaman belakang untuk menghindari benda-benda tajam. Serupa sepertiku dulu, Elisa menaiki pohon dan melompat-lompat dari satu ranting ke ranting lain seperti kera. Dia merayap cepat, tubuhnya kayang di salah satu dahan pohon. Hal yang nyaris tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa, terkecuali praktisi sirkus. Hembusan angin membawa pasir seketika menerpa kencang wajah kami. Pasir itu telah rata melapisi tanah, merubah halaman belakang menjadi hamparan pasir yang berpohon. Kami panik bukan main, tapi kami menyadari bahwa kami berada di posisi yang tidak bisa menyerah. Jika berhenti, maka kami mati. Prosesnya tidak dapat kujelaskan, tapi berkat kerjasama semua, kami berhasil merebut buku itu dari Elisa. Arga yang berhasil merebut, melempar buku tersebut padaku. Buru-buru ku cari nama-nama jin yang jumlahnya ada 22 nama. Sosok kakek kepala buntung itu muncul seketika di hadapanku. Dia mengendalikan ragaku untuk melakukan ritual penarikan. Angin kencang berembus lagi. Kali ini memutar membentuk pusara. Suara jerit sakit mengerang terdengar ramai di antara putaran angin yang kemudian terhisap cepat bersama pasir-pasir tadi ke dalam ruangan yang tadi kami masuki. Debam pintu keras tertutup rapat. Buru-buru aku berlari menempel satu raja yang menjadi pagar gaib di pintu tersebut. Setelah itu aku terduduk lemas di depan pintu, persis di posisi serupa dulu selepas si kakek mengurung makhluk-makhluk astral tersebut sebelum akhirnya dia terbunuh oleh ilmu hitamnya sendiri. Dari tempatku terduduk lemas, aku melihat sosok kakek itu lagi berdiri di hadapanku sembari tersenyum seraya mengucapkan terima kasih tanpa suara. Wajah kakek itu nampak berbeda, tampak lepas seperti baru saja bebas dari beban yang memasungnya. Aku menengok ke arah halaman belakang yang pintunya masih terbuka lebar. Tampak tubuh Elisa rubuh ke tanah dan tidak sadarkan diri dan kemudian dipangku oleh Arga. Namun setidaknya dia telah bebas dari jeratan jin jahat yang merasukinya. Oga dan Jero merebahkan tubuhnya di atas tanah. Menjelang subuh sebelum kembali pulang, kami menyempatkan diri untuk berdoa di atas kuburan satu keluarga yang undakannya sudah tergerus tanah rata. Semoga dengan ini mereka bisa sempurna dan tenang. Kita telah sampai pada paragraf terakhir dari kisah Rumah Sisik. Semoga ada pembelajaran yang bisa diambil dari pengalaman yang kami bagikan. Teman-teman, kalian telah tahu bahwa peristiwa mengerikan itu terjadi pada kami sebab kecerobohan kami yang usil di tempat baru. Bersikap sombral dan sembarangan yang jauh dari azab kesantunan. Aku pun belajar bahwa kita harus mawas diri dan menjaga etika ketika di tempat baru atau dimanapun. Sesama makhluk yang hidup beriringan, hendaklah kita saling menghormati agar tidak ada yang terusik.
Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bawakan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.